Sanusi. Itu kliniknya paling terkenal di Jakarta. Sampai dia menganggap karena kehebatan dialah bisa keluar bayi dari perut ibunya. Allah tegur dia, Bu, lewat seorang ibu-ibu. Udah 3 hari di klinik dia tidak mau keluar bayinya, Pak. Pas dia sholat tahajud terbuka dia surah An-Nahl, akulah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kata Allah. Di situ baru sujud dia minta ampuni aku ya Allah, selama ini aku menganggap aku yang bisa mengeluarkan bayi dari perut ibunya. Minta ampun dia kepada Allah. Jam 9 pagi, 3 jam, jam 9 pagi baru keluar bayi itu. Di situ dia minta ampun dia kepada Allah. Jadi itu ingat nih, penyekutuan seperti ini pun banyak terjadi. Tolonglah dokter, apapun lakukan dokter. Dokterlah harapan kami satu-satunya. Itulah Bu. Macam fitnah COVID nih. COVID ini ada, tapi fitnahnya lebih besar daripada COVID-nya, Pak. Fitnah yang ditimbulkannya itu, Bu, kadang kalau bisa ngomong COVID ini aku aja terus kena. Mana orang yang sakit DBD tidak ada lagi terdengar meninggal, Pak. Orang sakit jantung tidak ada lagi yang meninggal. Kan kena fitnah dia nih sebetulnya. Dulu ingat kalau bahasa Melayunya sakit COVID ini sakit joih namanya, Pak. Napas sesak, lidah tidak berasa. Itu kan dah umum terasa itu, Bu. Jadi begitu dia dikembangkan dengan penuh ketakutan, akhirnya dia mematikan, Pak. Contoh nih, Bu, tidak ada satu kasus pun orang yang isolasi mandiri mati. Tidak ada satu pun. Semua yang meninggal ketika diisolasi di rumah sakit. Tidak ada yang di rumah. Sebab apa, Bu? Di rumah sakit itu stres. 14 hari tidak boleh ketemu orang, Pak. Nengok orang pakai putih-putih dah berdentang-dentang ke jantung, Pak, kan? Pasang alat macam-macam apa, tidak stres jadinya, Pak. Yang isolasi mandiri di rumah, saya bapak yang punya awal bros nih kan kena waktu itu. Saya tanya apa yang terasa sama Pak Haji, tidak ada apa-apa, Ustaz. Jadi di rumah lah saya makan ya tidak berasa, tambah enak makan. Tapi itu pula keputusannya, hasilnya, Pak, kan? Jadi ini dia ada, cuman fitnahnya lebih besar. Nah, masyarakat ketakutan yang sangat luar biasa. Ketakutan yang sangat, macam di India dulu, Bu, ya. Polisinya sampai mukul-mukul orang, Pak. Jadi angka COVID-nya rendah, punggung orang hitam biru-biru banyak jadinya, Bu. 10.000 yang kena, Pak. Punggung kena lepuk, Bu, ya, lebih banyak daripada yang kena COVID, Pak. Baru sekarang nih COVID-nya menjadi-jadi. Nah, jadi timbul ketakutan. Allah sekarang lihat tuh. Yang pertama kena kalian, sikit aja gue kasih lumpuh ekonomi kalian semua. Yang kedua yang dilihat Allah sekarang deh, banyak orang yang tidak beriman rupanya sama aku, tidak tanggung takutnya lagi. Sampai kita bertemu takut, sholat kita berjarak. Ini alhamdulillah, Pak. Nurul yakin masjid ini tak ada jarak, tidak ada jarak. Lapang-lapang aja jiwa kita nih, Bu, karena orang gila tidak satu pun yang kena COVID, Pak. Pergilah Bapak rumah sakit jiwa. Sebabnya Pak, orang gila itu kan lapang jiwanya, Pak. Mana ada yang dipikirkan dia. Maka takut juga virus sama dia, Bu. Kadang-kadang kita ini harus jadi orang gila juga nih, Pak. Santai, lempang. Saya tanya ke dokter jiwa waktu ceramah di situ dulu, Bu. Orang gila ini ada enggak darahnya tinggi, diabetes? Mana ada, Ustaz? Sehat badannya tuh. Jiwanya aja yang sakit, kalau selebihnya normal semua. Sebabnya apa, Bu? Mereka murah senyum, suka ketawa, Pak. Itu obat sebetul tuh, Pak. Jadi Pak jangan aja cemburut di rumah ya, Pak, ya. Pokok senang-senang aja hati ini. Main sama cucu ini, lari cucu sakit hatinya. Bawa anak kau ini balik, Papa mau tenang-tenang di rumah. Itu banyak penyakit tuh, Pak, komplikasi biasanya tuh. Saya perhatikan atuk-atuk yang macam ini, nenek yang macam ini. Dia dibelinya guci tinggi-tinggi di rumah, berlari cucu, jangan lari kena guci nenek, itu sesak napas lama-lama, Pak. Nggak